Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Narsisus Olalamen, NIM 0542700069, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Macam-macam term dan penjelasannya. Term adalah kata atau hirasa yang digunakan untuk menyebut objek, konsep atau hal tertentu dalam bahasa dan logika. Pada dasarnya, term terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan dan sifat. Berikut 3 macam term yang penting untuk kita ketahui. Term yang pertama yakni term singular. Term singular menunjuk pada satu objek atau individu secara spesifik dan tunggal. Artinya term ini hanya mengacu pada satu hal saja, bukan kelompok atau keseluruhan. Contoh: Selamat, nama orang; Gunung Merapi, nama gunung tertentu; Presiden pertama Indonesia. Term ini biasa dipakai ketika kita ingin menyebut sesuatu yang khusus dan tidak bisa digeneralisasi. Term yang berikut, term partikular. Term partikular menunjukkan sebagian anggota dari satu kelompok, bukan keseluruhan. Artinya term ini hanya mencakup sebagian, tidak semua. Contoh: beberapa mahasiswa, 4 orang muda, sebagian penduduk kota. Term ini digunakan ketika kita ingin menyebutkan bahwa sebagian dari satu kelompok yang dimaksud. Term yang berikut yakni term universal. Term universal mencakup seluruh anggota kelompok tanpa terkecuali. Artinya semua anggota kelompok tersebut masuk di dalamnya. Contoh: semua orang, setiap dosen di universitas ini, kera adalah binatang. Term ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlaku untuk keseluruhan kelompok. Dan yang berikut, bentuk sesat pikir dan contoh-contohnya. Sesat pikir atau logika falsely adalah kesalahan dalam cara berpikir atau berargumen yang membuat kesimpulan menjadi tidak logis atau salah. Sesat pikir sering terjadi tanpa disadari dan dapat melemahkan argumen. Berikut contoh-contoh sesat pikir yang sering ditemukan. Dan yang pertama, generalisasi terburu-buru atau hasty generalization. Ini terjadi ketika seorang membuat kesimpulan umum hanya berdasarkan sedikit bukti atau contoh yang tidak cukup mewakili keseluruhan. Contoh: saya bertemu 2 orang dari kota X yang tidak ramah. Jadi semua orang yang di kota X pasti tidak ramah. Kesalahan di sini adalah mengambil kesimpulan luas hanya dari pengalaman terbatas sehingga tidak akurat. Yang berikut, ad hominem. Ini adalah menyerang karakter atau pribadi lawan bicara, bukan argumen yang diajukan.
Dengan cara ini, fokus diskusi menjadi bergeser dari isi argumen ke hal yang bersifat pribadi. Contoh, pendapatmu tentang pendidikan tidak perlu didengar karena kamu bukan guru. Padahal, kebenaran argumen tidak bergantung pada siapa yang mengatakannya, melainkan pada isi dan bukti yang mendukung. Poin yang berikut, cara menghindari sesat pikir. Agar terhindar dari kesalahan berpikir dan dapat membuat argumen yang kuat dan logis, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pelajari jenis-jenis sesat pikir. Dengan mengenal beberapa kelompok, dengan mengenal berbagai bentuk sesat pikir, kita bisa lebih mudah mengenali dan menghindarinya dalam berpikir dan berargumen. Susun argumen dengan jelas dan terstruktur. Buatlah argumen yang sistematis, dimulai dari premis yang jelas, didukung oleh fakta atau data yang valid, dan diakhiri dengan kesimpulan yang logis. Gunakan bukti yang kuat dan relevan. Jangan hanya mengandalkan pengalaman pribadi atau asumsi. Selalu cari data dan fakta atau referensi yang dapat mendukung argumen. Berpikir kritis dan evaluasi ulang kesimpulan. Jangan langsung menerima kesimpulan sendiri tanpa mempertimbangkan matang. Cobalah melihat dari sudut pandang lain dan tanyakan apakah ada kemungkinan kesalahan. Diskusikan dengan orang lain. Mendapat masukan dari orang lain bisa membantu menemukan kesalahan yang mungkin terlewat dan memperkuat argumen. Kesimpulan, term dibagi menjadi tiga kesimpulan. Term dibagi menjadi tiga, yakni singular atau satu objek, partikular sebagian kelompok, dan universal seluruh kelompok. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berlogika yang membuat argumen menjadi tidak valid, seperti generalisasi terburu-buru dan menyerang pribadi atau ad hominem. Untuk menghindari sesat pikir, kita harus belajar mengenal jenis-jenis, menyusun argumen dengan baik, menggunakan bukti yang kuat, berpikir kritis, dan berdiskusi dengan orang lain. Dengan pemahaman ini, kita dapat membuat argumen yang lebih kuat, logis, dan terhindar dari kesalahan berpikir. Demikian jawaban saya tentang tugas. Kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dalam penyebutan kata-kata. Pada kesempatan ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosennya. Kiranya dapat memberikan masukan yang baik buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.